Shalom semuanya, saudara-saudari yang terkasih. Bagaimana kabarnya hari ini? Tentu saja baik semuanya dan luar biasa, karena Tuhan kita baik dan luar biasa. Dan kami berharap saudara semakin bersukacita dan semakin bersemangat dalam mencari Tuhan dan semakin mendekatkan diri pada Tuhan lewat firman-Nya, sehingga kita hari demi hari semakin mengerti kehendak Tuhan dalam hidup kita. Amin, saudara. Matius 19 ayat 30. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Di masa sukar ini ada satu hal yang harus kita waspadai, adalah menjaga rohani kita jangan sampai mengalami kemunduran. Sebab kemunduran ini bisa mengakibatkan kehidupan yang dahulu menjadi yang terakhir. Sebaliknya yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Mungkin kita bertanya mengapa ini bisa terjadi. Ini disebabkan karena kehidupan itu sudah hidup dalam sikap andruli, di mana salah satu arti dari sikap andruli adalah tidak mau patuh. Dan ini dialami oleh anak sulung dalam Lukas pasal 15. Ketika bapaknya menyuruh anak sulung masuk, ia tidak mau masuk. Si sulung mulai membantah perintah bapa. Anak sulung sekarang sudah tidak mau patuh lagi pada perintah bapa, sehingga posisi sulung sudah mulai tergeser. Ia tidak hanya menjadi yang terakhir, bahkan ia sudah tidak masuk dalam hitungan lagi, sebab dikatakan ia ada di luar ketika pesta sedang berlangsung. Saudara yang kekasih, jangan sampai perkawinan anak domba sudah tiba, sudah berlangsung, tetapi di saat pesta berlangsung kita ada di luar. Hal inilah yang disebut sebagai yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, hanya karena sikap andruli ini. Di masa COVID ini, jangan kita fokus pada kesukaran. Mari kita belajar untuk patuh pada firman, untuk taat pada kehendak Bapa. Seperti anak bungsu. Anak bungsu ketika dia sadar akan keadaannya, dia belajar untuk taat untuk bangkit dan kembali ke rumah Bapa. Sehingga ketika pesta diadakan, ia ada di dalam pesta. Padahal kalau secara logika, tidak mungkin si bungsu bisa ada dalam pesta. Bukankah dia sudah jauh dari rumah Bapa? Namun sekarang ia ada di dalam pesta. Inilah yang disebut yang terakhir menjadi yang terdahulu, karena sikapnya yang mau taat. Di masa sulit ini mari kita bangkit dari kondisi kesukaran yang sedang terjadi. Kita mau maju melangkah kembali kepada Bapa, yang artinya kembali kepada sumber pengajaran. Maka satu saat Bapa akan mengadakan pesta untuk kita, seperti yang ia adakan untuk si bungsu. Sehingga di tengah-tengah situasi ini, kita bisa hidup di dalam suasana pesta, di dalam suasana sukacita. Sebab apa? Sebab kita mau menjadi kehidupan yang taat, yang patuh pada kehendak Bapa, yang patuh pada firman, yang mau kembali pada Bapa. Semoga Tuhan memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Dan terima kasih sudah mendengarkan firman ini. Dan jika firman Tuhan ini menjadi berkat bagi saudara, maka kiranya saudara berkenan untuk membagikan firman ini kepada teman-teman, sahabat, famili, keluarga, kerabat, agar saudara juga bisa memberkati mereka dengan firman Tuhan. Dan untuk mendukung channel ini, kiranya saudara berkenan untuk menekan tombol subscribe. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Shalom dan Immanuel. Tuhan beserta saudara.